Mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal yang gampang, cair, dan bisa mencairkan jutaan rupiah. Namun di sini, mengingat pemerintah juga bilang bahwa pinjol ilegal aman untuk digalbay dan nggak usah dibayar. Apakah ini merupakan langkah yang tepat atau ini merupakan langkah yang cukup berat untuk kalian semua? Oke, kita akan bahas masalah pemerintah yang menyarankan seperti ini. Jadi Pak Mahfud MD pernah bilang ya, pinjol ilegal nggak usah dibayar, galbay aja nggak apa-apa. Namun di balik semua itu pasti ada latar belakang yang buat beliau mengatakan hal seperti ini. Karena laporan masyarakat banyaknya yang terjebak di pinjol ilegal. Sebenarnya cuma satu, karena masyarakat tidak tahu dan tidak mengerti bahwa itu pinjol ilegal. Terus kemudian yang kedua, ketika mereka iseng-iseng coba ngajuin pinjol ilegal, lalu kemudian datanya disebar dan mereka tiba-tiba mendapatkan transferan dari pinjol yang mana itu akan memberikan mereka kadang ditransfer secara otomatis padahal nggak ngajuin. Ya, akibatnya mereka terpaksa mau nggak mau jadi punya hutang pinjol, teman-teman. Ya, inilah yang meresahkan dan kenapa pemerintah dan OJK bersikeras bahwa ya udah galbay aja, pinjam aja sebanyak-banyaknya, nggak perlu dibayar. Nah, itulah yang melatar belakangi hal tersebut, teman-teman. Nah, sekarang apakah kita bisa mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan memang di awal niatnya untuk digalbay untuk menutupi hutang kalian di pinjol legal? Kasusnya banyak seperti ini ya, polanya seperti itu. Jadi ketika orang itu mempunyai pinjaman online di pinjol legal, terus kemudian mereka tidak bisa bayar, nah mereka tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Yang asumsinya adalah karena banyak yang bilang pinjol ilegal nggak usah dibayar, pinjol ilegal aman nggak dibayar. Mereka melakukan hal tersebut tanpa mereka tahu resikonya, tanpa mereka melakukan persiapan terlebih dahulu. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya adalah mereka asal pinjam, dapat uang untuk bayar pinjol legal. Mereka lupa bahwa aplikasi pinjol ilegal ini bisa mengambil seluruh kontak di HP-nya, bisa mengambil seluruh foto atau file yang ada di HP-nya, bisa memberikan virus dan lain sebagainya. Yang mana ketika semua data diambil, foto-foto kalian diambil, itu tujuannya adalah digunakan untuk memeras kalian agar kalian mau nggak mau harus bayar. Ya gimana ya teman-teman ya, banyak yang mengalami hal yang serupa. Oke, mungkin di luar sana ada tim atau profesional yang memang kerjaannya untuk galbay pinjol ilegal. Ya memang ada, mereka tapi dengan pengalaman dan punya bekal pengetahuan untuk melakukan hal tersebut ya, dimana mereka minjol approve lari, minjol approve tinggalkan. Nah, seperti itu ada. Tapi buat orang-orang yang masih awam, nah inilah seluruh kontak diambil, terus kemudian foto-fotonya itu diambil juga. Siapa tahu ada beberapa orang juga yang mempunyai foto-foto pribadi yang memang tidak layak untuk disebar. Nah, akhirnya si pinjol ilegal ini mempunyai foto tersebut dan digunakan untuk mengancam dan akan disebarkan ke seluruh kontak yang ada di HP-nya. Nah, kalau seperti ini, ya tujuannya awal memang dapat uang pakai untuk bayar pinjol legal. Tapi kalau seperti ini kan ujung-ujungnya utang kalian akan jadi makin gede. Ya gimana enggak ya, pinjol ilegal pastinya bunganya bakal gede. Terus nggak ada maksimalnya. Kalian telat 1 bulan 2 bulan. Nah inilah pinternya pinjol ilegal. Ditunggu utang kalian sampai menumpuk banyak dulu baru kalian dipaksa untuk bayar. Tapi ini mereka juga pasti punya tim ya teman-teman, di mana mereka pasti lihat ada nggak sih unsur-unsur tertentu yang mereka dapatkan, yang mereka curi dari kalian datanya yang bisa digunakan untuk memeras kalian. Misal seperti itu tadi ya, ada mungkin foto atau video yang tidak layak untuk disebar. Nah ini yang dijadikan senjata untuk memeras kalian. Mereka membiarkan nih hutang kalian menumpuk yang pada akhirnya mereka mengeluarkan hal tersebut untuk diancam kepada kalian. Kalau kalian nggak bayar akan disebar dan lain sebagainya. Banyak juga hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan lagi, bahwa tidak semena-mena kita bisa galbay di pinjol ilegal jika memang kita tidak tahu di depannya harus ngapain dulu sih, harus ngamanin data apa dulu sih. Nah itu jangan coba-coba. Makanya di sini saya ingin memberikan informasi kepada kalian, stop deh untuk coba-coba di pinjol ilegal. Nggak semua orang bisa pinjol ilegal untuk digalbay. Banyak yang awalnya niatnya memang dia mau galbay tapi nggak bisa. Kenapa? Karena si pinjol ilegal ini mempunyai kartu as yang membuat kalian harus membayar pinjaman kalian. Bukannya malah tenang, hidup kalian makin jadi susah teman-teman. Jadi memang harus kalian perhatikan baik-baik jika ingin pinjol ilegal. Ya, buat teman-teman yang nggak ngerti bedanya pinjol ilegal dan pinjol legal, teman-teman coba deh cek aja di website resmi OJK, teman-teman cek list dari 102 pinjol yang legal. Nah, kalian kalau misalnya pinjol itu nggak ada di situ, ya udah nggak usah diinstal aplikasi pinjolnya, ya. Karena apa? Karena banyak juga aplikasi pinjol ilegal yang menyantumkan logo OJK juga
Nah, inilah orang-orang banyak ketipu di situ, teman-teman. Ya, teman-teman baiknya gunakan aja pinjol-pinjol legal yang mungkin sudah terkenal jika memang terpaksa. Tapi saran saya, jika memang ada alternatif melakukan pinjaman di tempat lain, contoh mungkin di keluarga, kerabat, teman, lebih baik kalian lakukan di situ. Nggak apa-apa, malu-malu dikit. Yang penting kalian nggak terjebak di pinjaman online, teman-teman. Ya, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.